Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibu ucapkan terima kasih buat yang bergabung di kelas kita pada siang hari ini. Gimana kabar setelah daring satu tahun setengah nih? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke deh. Alhamdulillah baik, Bu. Bisa ketik hadir di chat. Jadi nama kelas ketik hadir di chatnya. Oke deh. Boleh tanya nggak, keterampilan apa sepanjang daring ini yang kalian asah? Public speaking sama belajar ngedit, bikin desain grafis, Bu. Kan biasa jadi Bikin PowerPoint, Bu. Foto-foto, Bu. Iya, foto ya. Nah, ini berkaitan dengan tugas berdiferensiasi yang Ibu kasihkan ke kalian. Tugas diferensiasi itu gimana? Tugas diferensiasi itu ya antara siswa satu dengan siswa yang lainnya sesuai dengan hobi mereka. Itu tugasnya yang dikumpulin. Khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, khutbah, tabligh, dan dakwah. Ada yang tahu nggak itu tujuan bagi hidup kalian tuh apa? Ada manfaatnya nggak kira-kira kalau belajar itu? Kalau menurut saya mungkin kita bisa belajar menyampaikan apa yang kita ketahui dan berbagi informasi ke orang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pendapat yang lain nggak? Mungkin biar hidup kita jelas aja, Bu, nggak melenceng ke sana ke sini. Biar dapat hidayah, Bu. Waduh, biar dapat hidayah. Oke, baiklah. Memberikan edukasi, Bu. Sama malu pendapat itu nggak ada yang salah, semuanya benar. Tinggal kita aja ngelihatnya dari sisi mana, benar kan? Kali ini kita mau belajar tentang apa tadi, khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, kalian disebut memahami tentang materi tersebut jika bisa mengidentifikasi pengertian. Itu yang pertama ya. Kalian bisa bedakan antara pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian kalian bisa menguraikan ketentuannya, kemudian menghubungkan hikmah khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari, dan ini mengkreasikannya ke dalam karya pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah ya. Yang terakhir kemudian memvalidasi. Jadi nanti di beberapa kegiatan kita juga ada ini nak, selain karya yang kita paparkan juga ada kemampuan kita dalam mempraktekkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini ada yang mau, sebelum dimulai ada yang mau mimpin doa? Teman-teman, marilah kita berdoa. Robbi zidni Berdoa selesai. Sebelum Ibu mapelnya apa toh? Stres banget kayaknya. Oke deh, kalau gitu kita mau praktek teknik stop dulu. Tinggalkan sejenak seluruh aktivitas. Terus duduknya tegak, jangan terganjal apa-apa. Kalau yang lagi di bawah bersila aja. Kalau yang lagi duduk di posisi ini duduknya tegak. Oke ya, kita olah nafas sebentar. Sudah ditinggalkan seluruh aktivitas, buku di samping kanan dan kiri, tangan digenggam kuat, nih dikunci ya. Oke, taruh di atas lutut, kemudian merem aja deh. Ya, ambil nafas, 5 detik, ambil lagi, hembuskan pelan-pelan. Habis itu sadari gerakan dan sadari nafas sampai nafasnya terasa hangat. Diambil lama-lama, simpen. 10, 9, 8, 7. Keluarkan pelan-pelan. 10, 9. Nggak sampai 3 kali tarikan ya. Tarik lagi pelan-pelan. Tepuk bagian bahu belakang, kemudian pijat dengan tangan kanan. Lagi sebelah kiri, pijat pelan-pelan. Kemudian gerakkan kepala, kanan, 3 detik, ke kiri 3 detik, hening sejenak ya. Tarik nafas, hening sejenak. Oke. Selesai. Turunin pelan-pelan. Nanti kalau jenuh lagi di jam terakhir, gunakan cara seperti itu lagi ya. Minggu kemarin udah belajar apa? Mewujudkan pribadi yang taat aturan, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Ya. Etos kerja unggul, kompetitif, taat sama aturan. Sudah tercermin belum dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalian harus bikin 10 years challenge, 10 tahun challenge buat hidupmu. Ditulis, nanti pasti ada salah satunya yang akan terwujud tuh. Kan? Nah, sekarang apa kaitannya dengan mapel kita kali ini tentang khutbah, tabligh, dan dakwah? Jadi kalau orang yang taat aturan, orang yang kompetitif, orang yang satunya kemarin memiliki etos kerja. Jadi kalau dia mau menyampaikan sesuatu, pasti dimulai dari dirinya sendiri. Ibda binafsik. Kalau orang non-muslim, dia nggak tahu Al-Quran dan hadis kita. Jadi, kalau kita mau berdakwah yang paling unggul melalui perilaku
kita. Karena yang dilihat adalah perilaku. Bener nggak? Nah, kalau kalian mengaku menjadi umat beragama, tapi kelakuannya jelek, orang jadi menyaksikan kita atau menyaksikan agama kita? Menurut saya agamanya, Bu. Nah, itu. Ada orang berjilbab masih melakukan maksiat, yang salah maksiatnya orangnya atau jilbabnya? Orangnya, yang salah orangnya. Ya, yang salah orangnya. Yang salah ya orangnya, Bu. Yang salah orangnya. Kambing hitamnya jilbabnya toh. Iya, gitu. Nah, Iya, Bu. yang jadi Kambing kambing hitamnya hitam, pasti kena ke jilbabnya. nah Betul, Bu. jilbabnya. Padahal maksiat itu mau jilbaban kah, mau enggak kah, kena aja ya nak ya. Yang jelek jilbabnya. Aneh, kenapa? Terlalu seksis. Kita memandang segala sesuatu ya itu. Jadi bias gender. Kalau kita membahas tentang jilbab, seolah-olah yang diberi kewajiban tentang menutup aurat adalah perempuan. Karena alasannya ada di dalam Al-Quran dan hadis, benar ya? Tapi berapa banyak orang yang meninggalkan sholat, yang kesemuanya juga ada dalam Al-Quran dan hadis? Atau karena itu laki-laki nggak apa-apa? Padahal laki-laki juga memiliki kewajiban, satu menutup aurat, yang kedua menundukkan pandangan. Sudah pandangannya nggak nunduk, belangar lagi, ada gadis diperkosa yang disalahkan bajunya. Padahal permasalahannya adalah syahwatnya. Lah kita sekarang kalian terasa apa enggak? Bagaimana seorang dai atau mubaligh itu menjadi sebuah profesi yang menjanjikan, iya enggak? Menjanjikan enggak jadi seorang dai? Iya, bikin viral aja apa gitu kan, yang enggak bener ya, enggak harus bener ya. Tapi ada ya fenomena sekitar seperti itu ada kan? Siapa yang berhak memberi lisensi kepada penceramah-penceramah itu? Kenapa menurut kalian? Yang baik lah istilahnya, tapi mungkin beberapa orang memanfaatkannya untuk ujaran kebencian dengan berdalih sebagai mengingatkan hal yang baik. Ibu mau jelasin aktivitas kita kali ini. Ibu mau berdiferensiasi produk sama kalian, itu yang pertama. Jadi, kalau nanti Ibu memaparkan sesuatu, hasil akhirnya, Ibu akan breakout ruangan untuk kalian diskusi sekitar 30 menit. Setelah itu kembali ke ruangan utama. Kelompok 1 berkaitan tentang khutbah, kelompok 2 tentang tabligh, kelompok 3 tentang dakwah. Dalam hal itu, kalian harus bisa membuat sebuah karya. Kamu boleh menggunakan mind mapping, kalian boleh menggunakan poster Canva, kalian boleh menggunakan PowerPoint, kalian boleh menggunakan gambar, kalian boleh menggunakan karya apapun yang kalian mampu sesuai dengan keterampilan kalian. Itu ya. Nanti setelah kalian kembali dari breakout, kalian akan mengunjungi ke tempat-tempat yang lain. Jadi bab khutbah akan berkunjung ke bab tabligh akan berkunjung ke bab dakwah. Diputer seperti itu sampai 3 kali breakout ruangan hingga kalian memiliki 3 subtopik yang lengkap dalam satu kelompok. Dari situ sudah bisa dipahamin? Oke, satu kelompoknya 5 orang. Ibu kasih linknya aja. Untuk menggali lebih dalam tentang readiness atau kesiapan kalian dalam belajar, Ibu harus memetakan, jadi kalian sudah sampai pada tahap apa menguasai materi. Jadi ada beberapa soal yang sangat mudah yang Ibu siapkan, itu level 1-nya, kemudian level 2-nya adalah yang middle, ada beberapa soal yang agak susah, dan yang ketiga adalah soal yang sangat susah sekali. Jadi dari pemetaan itu nanti Ibu bisa tahu ngajarnya harus Ibu awali dari bagian mana. Udah mulai dibuka dari HP-nya masing-masing? Silakan dikerjakan sambil Ibu nunggu nanti hasil kalian. Berapa prosentase yang masih berkemampuan dasar, kemudian berapa prosentase yang masih berkemampuan middle dan yang sudah agak master lah. Oke ya. Jadi ini ya, lumayan dari prosentase yang Ibu lihat tuh. Ada beberapa yang sudah dapat nilai sempurna. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanya sebelum Ibu breakout ruangannya. Ya, ini udah mulai ter-breakout. Silahkan kalian ke kelompok masing-masing. Hai, Nuris kita mau tanya apa tadi? Room berapa ini? Room 8. Room 8 bab tabligh. Ibu ada chat tadi, ntar ya ada yang tanya, jadi Ibu oper lagi ke ruangan lain. Ada yang video, ada yang dari Canva, ada yang dari PowerPoint.
ada dibentuk mind map, macam-macam dari teman-temanmu nih ya. Room 4 dulu presentasi, silakan itu share screen-nya kayaknya udah Ibu open. Tapi nanti kita akan kupas tuntas ya. Jadi pertanyaannya ditelat aja. Terus nanti kalau ada kelompok khutbah yang maju, berarti kelompok tabligh sama kelompok dakwah juga harus mencatat poin-poinnya. Karena yang akan kalian kumpulkan di Padlet nanti adalah yang sudah lengkap 3 subtopik itu ya. Definisi yang kami paparkan di sini, khutbah tidak hanya terbatas pada pidato atau berbicara di depan umum yang dimana konteksnya membicarakan mengenai keagamaan, tetapi hujan, dan terakhir ada sholat saat khutbah disampaikan khotib dengan berdiri jika mampu. Khatib mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, khatib suci dari hadas. Siapa yang mewakili? Ya, Bu. Oke, silakan. Tablik udah, Bu. Oke, yuk presentasi. Tablik berasal dari kata balaga yuballigu tabligan. Sebagai suatu ajakan untuk melakukan kebaikan dalam praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih reaction dong kalau temannya habis tampil. Nah, mana ya? Siapa tahu jawabannya? Dakwah. Oke, lagi. Ya sih, rukun khutbah. Susunan khutbah. FK. Tuh. Kicep. Tengah, Bu, tengah. Kiri, Bu. Ayo arahnya kemana jawabannya nih? Kanan, kiri, atas, Bu, atas, Bu. kanan. Ya, bol. Nice. Tuh mati lo kamu nggak jalan. Kanan dulu, Bu. Kanan dulu, Bu. Kanan, Bu. Kanan. Turun. dua jawaban ya, Bu. Bukan strategi. Kamu Langsung nge-game, saja buka. kamu nge-game sambil kamu share screen. Jadi biar Ibu tahu kamu dapatnya berapa. Susah, Bu. Apa nih? Itu loh si Andi yang ngerjakan ini. Khutbah. Ya. Khutbah di khotib. Jumat nikah. Khotib di khutbah. Khotib di khutbah, goblok. Satu-satu. Oh, tahu. Jumat nikah. Tuh, bener semua tuh. Dakwah, khutbah, dan tabligh. Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Menurut saya, kesimpulan dari materi khutbah, dakwah, tabligh, dan dakwah itu pertama yang tujuannya untuk memberi pengajaran kepada orang banyak. Kemudian Oke, terima kasih. Ada lagi yang berpendapat? Menambahkan yang Andi tadi, Bu, tentang dakwah. Jadi dakwah itu setiap kegiatan yang bisa bersifat menyeru atau mengajak dan memanggil orang atau kelompok untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaannya tentang khutbah, tabligh, dan dakwah itu terletak pada syarat dan rukunnya. Kalau khutbah itu lebih condong kepada wasiat takwa dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki syarat tertentu dan di tempat yang khusus pula. Sedangkan tabligh itu lebih condong kepada balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat, lebih condong ke diri pribadi dulu, seperti strategi dakwah Rasulullah dulu, sembunyi-sembunyi ke keluarganya, baru kita sampaikan ke teman-teman sekitar, baru ke halayak lebih luas. Itu karena artinya tabligh itu lebih luas. Sedangkan dakwah itu cenderung kepada mengembalikan atau mengupgrade iman seseorang menuju kepada ajaran atau syariat Islam. Itu bisa di mana saja, bisa kapan saja. Tapi yang harus kalian ingat bahwa syarat menjadi khotib, kemudian menjadi mubaligh, kemudian menjadi dai ya harus ibda' binafsik atau memulai dari dirinya sendiri. Seperti kan hadis Rasulullah SAW kan dengan hati. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu maka ubahlah dengan hati. Jadi ya istighfar aja di hati atau mendoakan supaya dia dapat hidayah ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wajadilhum billati hiya ahsanu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dalam manajemen dakwah atau strategi dakwah yang harus diingat itu tadi, harus menasehati dengan cara yang lemah lembut, bukan berteriak-teriak. Jadi etikanya orang memberi nasihat adalah ketika dimintain nasihat. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Jadi pakai juga strateginya yang baik, jalan yang baik, jangan perkataan yang baik diikuti dengan cara yang tidak baik. Kemudian berdebatlah atau bantahlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju, dibantah dengan jalan yang baik. Kalau masih tetap tidak setuju, ya sudah diabaikan saja. Kita harus menghormati perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat ya, syawirhum fil amr, dan bermusyawarah mereka dalam berbagai urusan ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, karena sesungguhnya Allah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Jadi nggak berhak kamu mengatakan orang lain itu tersesat, orang lain itu belum dapat hidayah, orang lain itu masuk neraka, orang lain itu dan lain sebagainya. Kamu nggak memiliki hak atas itu. Ya, jadi ibda binafsik, awali dari dirimu sendiri, awali dari apa yang ada dan berikan. Jadi mubaligh itu tidak mudah. Makanya kalau sekarang tiba-tiba banyak orang yang jatuh cinta profesi terhadap ustadz. Nah, ustadznya sekarang sudah jadi profesi yang menantang. Gabung kali ini ada pretest yang harus kalian kerjakan. Linknya sudah Ibu taruh di chat ya. Makasih ya tadi yang udah mengerjakan hasil ujian dengan cara yang baik dan dengan hasil yang baik. Semoga pertemuan kita kali ini dinilai amal kebaikan bagi Allah dan menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat yang nanti menjadi amal jariah bagi orang tua kita, bagi guru-guru kita, dan bagi orang-orang sekitar kita, ya kan? Karena salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah amal jariah. Jadi kalau buang waktu ke sekolah nggak ada hasilnya, kalian hanya datang ke sekolah tapi nggak belajar, itu menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah, karena ini Zoom aja udah buang paket, buang waktu, buang make up, buang tenaga, pakai seragam. Jadi jangan sampai hasilnya sia-sia. Ya, seperti itu. Oke, baiklah. Sebelum Ibu akhiri, siapa yang mau nutup dengan doa? Oke, ada lagi pertanyaan berkaitan tentang materi atau apapun? Oke, silakan Naswa. Terus Bu, saya mau nanya lagi yang kuisis tadi, ada batas waktunya kah Bu? Minggu depan. Ada lagi? Rio jadi tanya. Oh iya Bu, kalau yang tadi yang kelompoknya belum jadi itu. Oke, siapa? Ini mau nutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Silakan dipimpin. Wal asri inna bangkitlah hai bangsaku, hati wahai tanah airku. Itu karena besok memperingati 17 Agustus, setiap hal yang kalian lakukan, mau khutbah, tabligh, dan dakwah, harus selalu menjaga toleransi. Karena mencintai negara itu sebagian dari iman. Ya, jangan mengkhianati negaramu dengan intoleransi. Oke ya, anak-anak, terima kasih yang sudah memberi hasil yang terbaik buat formatifnya tadi maupun yang pretest sebelumnya ya. Dari Ibu akhiri, ada kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.